Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bertemu kembali di program acara Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan ke-25. Di hari ini 25 puasa ya. Jadi 25 umum. Ya 25 umum katona seluserta 26 ya soy. Tapi insyaallah mudah-mudahan ya. Malepe. Ya, kok malepe mudah-mudahan masa mami nih. Ya, apa cerita tanggal Hijriah ya. 29 memang. Oh iya. Alhamdulillah SOS tanggal 27 Araba tanggal 27 ulang April 2022. Ya, saya Alil akan mencoba menemani Anda kembali di program acara Hikmah Ramadan. Pagi hari ini saya tidak sendiri namun isi bawa Ustadz Sakaria SHI Ustadz Sakaria SHI yang telah hadir di studio. Ya, saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Pak Ustadz. Alhamdulillah mak japah madising. Syukur maraja. Iya. Mudani dari meto ki bela ku iga radio saudagar radio. Alhamdulillah. Memuarik tu malampe semua. Amin. Iya. Nah, soe yang kata judul makada agak pasional makna ketaatan umat terhadap pemerintah. Ya, makna ketaatan umat kepada pemerintah. Iya. Jadi untuk saudagar iga ya matui tangkalingan pada madeceng ku bolata baik gaku bolai atau kaki gaku kantero maku kuange atau gaku dare atau kaku galunge atau kutasi ya. Jadi tetap ku iga radio baik yang menontonnya makukungnya Pak angkat itu menonton. Alhamdulillah. Menonton ya. Jadi ya melo makutana nak dingi makutana ya ku tegai ya ku nomor HP atau ke WA 081144882211 atau nak diki mak komentar ku Facebook makutana ya magaro ona sesuai dengan tema ya ketaatan umat kepada pemerintah. Maknanya rekenah. Iya. Baiklah, untuk itu saya berikan kesempatan untuk Ustadz untuk memberikan ceramah ya pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati saudara pemandu acara Radio IGA, dalam hal ini manajer Radio IGA langsung saudara Abdul Jalil. Yang saya hormati para pendengar saudaga IGA Radio dimanapun berada, yang memuari engkaki pada nama Syekh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah
Pertama tentunya tersukuru maraja luri sisi arjanganna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Na karena engka nagamuki nawiring pamase maraja ye esowe engka ki nawiring ajapa-japang sunga malampi ratai ramalang, dan alhamdulillah ye esowe engka ki ri esoma 25 ramalang. Dalam hal ini 25 risesena umum, insyaallah alhamdulillah risesena sila surata Muhammadiyah hari ke-26 nama muare insyaallah Allah perang mati itu si bawa manuk tu anna di naga aga si salah pak murid jerat jitu tak ku si salah pak angka tu biasa macuy mapuasa ku umum season nama lepe Muhammadiyah macam lepe. Ya alhamdulillah na iya kia itu semua adalah rahmah ya alaihi hikmana maka da iropa masih marajana pong Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas sidi pada riak katai pada meminasa maka da ya mamuare angka manengi iro amalang amalata ila lenda ulun ramalang baik amalang farallu kueto pasunna engkai na tarima lempuk pong Allah subhanahu wa ta'ala na nilai sepagi pakaswiyang na barak kuam mengi engka ki mati pada salama restari mundrina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa papa salama riki-rigi Victoria Maseye panguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk pada materi, perlu saya sampaikan kepada saudara Iga Radio, maka dasi di pamase maraja ikemaneng engkata menjadi umat na Nabi Muhammad. Maka damagi iro salawa ilori Nabi salawa inda ke papas salama ilori Nabi pada launa parentana sempajangi tandrina alat birna angke na salawa iri sisi na puangi. Maka damagi kayak gitu junda engkau hak desa na Nabi ta'ri maka dana sallu kama ra'aitumuni usolli as-sampaja ko tepeku amitaku mas sampajang na engkau ayak na puangir rampe maka da sallu alaihi wasallimu taslima as-salawat ko endrangi appas salamat ko ri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sallu wad dimaki betuangi parenta sempajang, kata sallu wad dimaki betuangi parenta salawa. Yena bukti bahwa betapa tinggi dan betapa dahsyat kekuatan salawa elur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin saudara Iga Radio rahimakumullah. Jadi narek kumak bicara ki mengenai salawat ku Nabi berarti parelui riacueri salumpe na parelui riacueri sundana. Nah salah satu sundanya Rasulullah. Iya. Salah sini sundana nabita. Iya naritu piku carana ini ataye, ini rupa tawe, ya rega ini masyarakat secara umumna taat kepada pemerintah. Nas aba mega kurmai hadis ya rega aya rampai perintah nabita untuk menaati pemerintah yang baik itu pemerintah yang dipilih secara syar'i maupun yang tidak dipilih secara syar'i, yang jelas pemerintah yang berdaulat kita wajib taat kepadanya. Namun sebelumnya saudara Iga Radio, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita taat kepada pemerintah, belokkah malenggi di pandangan bahwa akesingenda ini panggis sengenda tomatua riolota. Iya. Jadi lisuki pemeng nasabaknya wita keadaan makukwe terseolah-olah elok ki pemek kurumai paringerangi kurumai sila surah seleta ya reka rupa tahu terlebih-lebih anak generasi sekarang ini. Iya. Kenapa? Nasabah iro pendidikan atau matoa riolowe yang paling pertama dibentuk itu adalah karakter. Termasuk karakter-karakter bagaimana tidak mudah menyalahkan orang lain. Artinya bagaimana kita taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua. Jadi taat kepada orang tua itu bisa dibandingkan dan taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin, termasuk orang tua, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Tai tegare tomatua ta ariolo batena doktrin ki, ya, betuana iro tomatoa riolo, ya, agi na pudangi. Engkam itu prinsip na pasat tomatua riolo makana iro ria senge pemimpin, iro ria senge tomatua, dia kada salah. Iya. Batina doktrin kiro makana iya tu nak tomatuai, ko itu pa pemerintah, si tungan-tungan nak dia kada salah. Yang salah itu adalah cara pandang kita, pola pikir kita menilai pemerintah dan menilai orang tua. Ya, buktinya semua ultimatum yang disampaikan orang tua dulu kita itu wajib kita laksanakan dan tanpa penjelasan. Iya. Contoh makanya tomatoi, enak, dek nawet di bak itu tahu pemali. Oh ya. Jadi kata-kata pemali itu seolah-olah mendoktrin bahwa harus kau laksanakan, dan memang kita takut. Ya. Takut untuk melanggar. Bagaimana ini bukan berarti kata-kata pamali sebenarnya dulu itu dilarang, artinya negaga, tetapi semata-mata kata-kata pamali oleh orang tua itu adalah mendoktrin kita bagaimana kita untuk taat patuh kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, saudara Ega Radio rahimakumullah, ini yang jauh saat ini. Ya makukue seolah-olah makukue ini, ya, malemak lade ifu salah pada tak rupa tahu. Bahkan malemak nareko menjadi kebiasaan ini makukui nareko engka kebijakan pemerintah seolah-olah nareko dek nasi cocok narset dingalina kadang di makada iya pemerintah metu ye ilo mudoki. Ya pemerintah ini dia berpihak kepada rakyat. Ya pemerintah bahkan ada di antara kita yang menyatakan pemerintah ini takut, pemerintah ini kafir dan lain-lain sebagainya. Padahal yakinlah bahwa sininah keputusan atau kebijakan pemerintah itu insya Allah akan berdampak positif kepada kita semua. Yenaro wang kalingamu pak iya papasan na tomatuari uloy makukwe. Pak iya tu saudara papasan na tomatuari uloy. Liwat itu kanjana makanja. Ang kasih dipapa semalah da wakatet do makukwe untuk membentuk karakter saya supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Maka dari tomato. Bayangkan tomatuari uloy tak papasan na. Enak. Dek na yamanan na yaitu deceng. Oh, dari tegare. Dek na yamanan na deceng. Ya apa dik makukwe asal deceng boy, insyaallah jamai. Tapi jangankan ini makukwe, mana sana-sana dia deceng, anu masalah, na dijama. Iya tomatuari uloy batina doktrin ki, mana sana-sana deceng, na makadai belum tentu tu deceng itu. Jadi makadai tomatuai enak. Iya itu deceng telu. Nah, kaya tujuan dari deceng telu, engkari telak deceng, engkari telak deceng, engkari telak deceng na deceng. Ah, agar yasa deceng. Iya mega makukwe. Ya, iya sengge deceng. Iya dari itu madeceng iri sesena. Nah iya kia masolangi pada nasolangi tuh. Ya. Jadi mega tahu sekarang ini banyak orang yang berteriak tentang keadaan sekarang ini bahwa pemerintah kafir dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah pemerintah yang berdaulat itu ingin dilengsirkan dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata papi decinda yero, apa yang dia teriak-teriakkan itu ternyata ada U di balik P. Ini yang menjadi persoalan. Dan masyarakat itu jangan mudah terprovokasi. Dengan hebat-hebatnya orang-orang yang kontra dengan pemerintah yang menyampaikan seperti ini, hati-hati, karena bisa jadi apa yang dia teriakkan, apa yang dia keluarkan, apa yang dia perjuangkan itu ternyata ada U di balik B. Ya. Kemudian yang kedua, angkatan asat tomatur yaset deceng, agar yaset deceng, madeceng iri sesena, dek tomada kasolang. Nah iya kia Eropa pilih Cina dan lebang pada narpa atau tidak bermanfaat terhadap orang lain. Sogi bikin kamu otona. Nah iya kia kerak kasih bari bolana. Malasa ilolo makbura. Sapa oto sapa ambulas kurin lagi tak pakai mana ngi ambulas kurin lagi. Ang kamu teh bali bolana telu otona na subu mana goncing otona. Wah
Iya ya aset deceng. Ba deceng tapi dek na bermanfaat papi deceng. Yang ketiga iro na loreng yala tomatowai. Iya dari itu deceng na deceng. Ya betuana deceng pawa deceng betuana aga ma deceng iri sesena dek na kasolar ripada na rupa tau kemudian bermanfaat pad decepi deceng na lau ripada na rupa tau. Dan insya Allah inilah sebenarnya makna dan tujuan pemerintah sebenarnya. Elo ima pinece ripada na rupa tau elo ipa dicengi rakyatna na iya kia rakyat itu betuana megah menyalahgunakan yakti mengartikan daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu contoh baru-baru ini kita viral persoalan tentang pengaturan toa masjid ya maksimal 10 menit. Saya juga heran Pak. Rafi makuku ini apakah keseding edaran masuk perintah itu tapi menjadi pembahasan bahwa suara tua akan diatur 10 menit. Nah ini salah satu, saya kasih contoh satu saja. Ya, di pigaga edarannya marukan itu. Maka dahai kapirek meto sekadar menteri agama bawam bi. Akal itu tuh ki saudaraku umat muslim dimanapun berada saudara Ika Radio. Akal itu tuh ki si bawa ada adat tak maka dahai pada tak rupa tahu. Apalagi maka dah menteri agama bawam bi. Tapada cigi pahan aja dia sengi menteri agama bawam bi. Tapi semua segi bawang lasuna. Aga betuan na bagi lasunai. Iya tu lasunai dek gaga batunda. Betuan na dek gaga siri na itulah potau, dek gaga kena na itulah potau, dek gaga papi dece na itulah potau kan dia lasuna. Jadi narik komak kadaki bahasa kasarak na kiek kereta we. Anu bawang mi betuan na. Dek gaga buah-buah. Wih, akal itu tuh ki. Ijelok tema kada dek buah-buah na. Ina tu kesin na ini tomatuario lota. Narik ko yak kadai asu dulu ka apa makadai dek matu fale pak kamu apa guna aku pak asu tapi upan na makada tu dek gaga buak-buakmu ada dek gaga buak-buak na pusiri tomaturan dalam bir gimak dek dalam bir matewi na sabab magi dek gaga buak-buak na ini jangan sampai kita ini dalam hal ini menganalogikan kata-kata itu kata-katanya menteri agama yang menganalogikan suara asa dengan anjing. Jadi justru ini lebih parah mengatakan menteri agama bawah betuan menteri agama itu lebih hina daripada anjing. Ya, padahal sebenarnya itu tergantung kita menafsirkan bahwa semua hal itu ada hikmahnya, ya. Jadi ia naruh ini na doktrin kita matowariolota maka na embo si tongan-tongan na ia tu ria sengedeceng dek me menang kana sarak jae, ya. Si jopat terus ya tu de dewan di masarang. Kegi angkaja kutung kadeceng. Jadi betuan na iro tomatuata ini na dokter ki makada iro na agagai ak kita decek ko. Decen na namita. Aja murampe jana. Tete contohna, tete. Ite gare ini tomatuata riolo. Dari komakutana ki makada epa angkaga anutta. Denelo makada dek gaga. Denelo. Tapi makada masih impona. Betuan na aga tongan dek gaga na tapi dek mau panelo makada dek gaga na sabab magi. Nanggai macam. Ini kesina ini ya. Jadi betuanna apapun kebijakan itu termasuk toa masjid itu diatur 10 menit bendegede Cina elo irita pasti mega. Salah satu contohnya. Iro sebenarnya aturannya bermakna umum. Dek na mungkin mapasuk aturannya rega bibu undang-undang temak kada masigi iemi hiare 10 menit masigi. Tapi bermakna umum. Ya. Iro ini ku kampung ku bulu ilo ke patuo sijang elo ta. Nasabab metode kada ganggu. Bayangkan, iro masigi contoh pak ku ka iya balu sumondro tak kalasi, pura kak cica mak jumak kuro, pura nak mak jumak, mak berselada, mak katok mak mau pitahu suali jembatan kepada lu, engkau mau panapi mak, ini kan saling mengganggu dan pada dasarnya ini yang mau diatur waktunya sempajang ilok natur pemerintah, maka dah minimal iro matuk bansana ku tak kalasi atau ku beru masjid agung, ya ku malagu dan masjid agung, apa cuy mana nama lagu? Ajak muta jengi masih gitu, nah banyak apa tuh apa lagu sih ganggu ki, ataukah minimal nareko maka tuh wanita pakai suara dalam, jangan pakai suara luar. Ini yang mau diatur dan memang mengganggu. Ya bu ajak si makada, setanggi itu na cece wadek na paku tuh. Setidaknya ku istirahat itu amoni agak tuh pasti terganggu tuh, bukan berarti mereka itu setan, ya.
Ma'asyiral muslimin saudara Igaridio rahimakumullah. Jadi itulah gambaran-gambaran pandangan-pandangan bahwa betapa penting kita taat kepada pemerintah. Jadi ada pun dalil-dalil tentang ketaatan kepada pemerintah. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Nisa ya, yang menyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah rasulmu dan pemimpin-pemimpinmu. Ya. Jadi ini adalah jelas perintah Allah untuk taat kepada ulil amri atau untuk taat kepada pemimpin, ya. Sekalipun dalam hal ini ayat ini tidak mengatakan atiu ulil amri minkum, tapi mengatakan wa ulil amri minkum, tapi dia pakai wa atam di situ. Dalam hal ini mutlak juga sebenarnya untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memberikan atau tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa kebijakan saat ini tidak ada yang meminta kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kenapa magi palek biasa caki masempanya matarawih, berarti nasuruh itu salah ibu puangi, di nasuruh pemerintah salah puangi, tetap nasuruh nacami lo makku dapuk masih gie, dia segi sampaja dan aku masih gie. Ada memang karena ada darurat, ada hal yang membolehkan kita tidak untuk berkumpul di masjid, ya. Saudara Ega Radio rahimakumullah. Kemudian Alena Andre Gurutta, ya, Alena Andre Gurutta Syekh Shalih Al Fauzan, ya, pernah ditanya, ya, makkuta'anai makkada bagaimana tentang taat kepada pemerintah itu? Apakah yang dimaksud taat kepada pemerintah adalah ulil amri yang dipilih secara syariat, ya, atau ulil amri seperti di negara kita ini, ya, yang dipilih secara syariat atau yang bagaimana, ya. Sehingga Yero Andre Gurutta Syekh Shalih Al Fauzan menjawab bahwa, ya, narampi makada angka ayat na Allah Ta'ala betuanna dan ulil amri di antara kamu, ya. Maksudnya ulil amri di antara kamu itu, ya, dari kaum muslimin, maka jika dia atau penguasa itu muslim, tidak kafir kepada Allah dan juga tidak melaksanakan salah satu dari perbuatan berupa membatalkan keislamannya, maka dia adalah ulil amri yang wajib kita taati, ya. Di sini juga beliau menjelaskan bahwa ulil amri itu setiap penguasa muslim secara mutlak, baik diangkatnya secara syar'i ataupun tidak sesuai syar'i, ya. Jadi adapun pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri itu hanya bila diangkat bila sesuai syariat saja adalah pendapat yang tidak memiliki pendahulu, bahkan ia adalah pendapat yang diada-adakan. Jadi mohon maaf, ya, jadi mohon maaf ada di antara kita ini menganggap bahwa mohon maaf ya, kita ini tidak membicarakan masalah khilafah, kita tidak menyinggung masalah khilafah, tapi yang jelas ternyata di sini sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa orang-orang yang menganggap yang dianggap sebagai ulil amri kalau dipilih secara syariah atau dalam hal ini berbentuk syariat Islam, itu katanya pendapat yang diada-adakan. Ya, itu pendapat yang diada-adakan. Karena dalam hal ini sistem kepemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin juga pada waktu itu ternyata juga dipilih secara demokrasi. Nah, kita lihat sejarah bahwa pemindahan pemerintahan setelah wafatnya Nabi itu adalah yang pertama menjadi khalifah itu adalah sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar, dan itu tidak langsung, ya, itu melalui musyawarah bahwa siapa yang berhak untuk untuk menggantikan Nabi, dan para sahabat pada waktu itu menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Nabi pada waktu itu. Berarti itu juga secara demokrasi. Jadi dalam Islam itu demokrasi itu sudah diakui. Iya. Nah, sehingga banyaklah juga di antara saudara-saudara kita sekarang ini yang mau mengganti dasar negara Pancasila.
Ya, karena katanya itu tidak Islam, itu tidak sesuai syariat Islam. Jadi mohon maaf. Kita sekarang ini kan dilema kita saat ini mengatakan bahwa Roy di Indonesia makuk kue liwa Anda sarasata di gaga nyameng. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya andai kata dibandingkan negara kita dengan negara luar sana, di negara cok nyameng sebenarnya kini untuk Indonesia agak sabana ya. Tegare. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak generasi muda bahwa andai kata orang-orang yang mau mengganti itu Pancasila, andai kata mereka tahu bahwa seandainya ada kitab suci, ya, seandainya ada kitab suci selain daripada Al-Quran, maka saya akan katakan kitab suci itu adalah Pancasila. Kenapa? Mohon maaf ya, bukan ini ya, mohon maaf. Sebenarnya andai kata kita mau melihat itu lambang Garuda Pancasila itu, ada kekuatan mistik atau ada kekuatan dalam Pancasila sebenarnya itu tanpa kita sadari. Kenapa? Karena lambang Pancasila itu dirumuskan oleh ulama-ulama, tidak dirumuskan oleh cendekia-cendekia, tapi ulama yang merumuskan ini. Dalam hal ini salah satunya adalah Hasan Asy'ari. Iya. Nah, iro pandrita tak riolo nareko elo iputuskan si satu hukum moi meta prosesna. Nah, sempanyagi olo dia istihara kepada Allah, nah prasangi dan lain sebagainya. Sehingga coba lihat kekuatan Pancasila dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita satu-satunya negara yang mempunyai suku bangsa yang banyak adalah Indonesia. Indonesia ini terdiri dari 714 suku bangsa yang punya budaya yang berbeda-beda, yang punya bahasa berbeda-beda, yang punya karakter berbeda-beda. Tapi alhamdulillah mereka dapat berdiri dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tete saudara. Yero ini saudara Ega Radio. Nareko Loki Tator enak sekali berbaur dengan orang Tator. Loki Daya enak berbaur dengan orang Daya. Loki Papua enak berbaur dengan orang-orang Papua. Ya, beda. Sekarang katanya yang notabene-nya kiblatnya adalah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu memang kiblat kita dalam ibadah. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi itu ijabah. Buktinya Arab Saudi itu hanya terdiri dari 7 suku. Pi itu bisuku ke Arab Saudi. Nama pamula nabi tak narafi makukan kenapa aja mamusu. Jadi alhamdulillah syukur di Indonesia ya. Jadi dalam hal ini kalau mau dikatakan ketaatan kepada pemerintah ini harus mutlak Pak. Kita harus taat kepada pemerintah dan memang belum ada belum ada perintah-perintah atau kebijakan yang saya rasa itu bertolak belakang dengan agama. Kemudian selanjutnya, iya, Andre Gruta Ibnu Abil Iz juga pernah mengatakan, ya, hukum mentaati pemimpin ada wajib walaupun mereka berbuat zalim. Coba bayangkan ini. Gruta Ibnu Abil Iz mengatakan hukum mentaati pemimpin adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim. Jika kita keluar dari mentaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar dan kezaliman yang mereka perbuat, ya, daripada kezaliman yang mereka perbuat. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka berbuat zalim selain disebabkan karena kerusakan yang ada pada diri kita juga. Ternyata di sini ada bahwa ternyata itu kezaliman ya. Kezaliman pemimpin itu tidak begitu saja terjadi apabila memang kita menganggap pemerintah zalim, tapi memang ada juga persoalan dari kita sendiri, dalam hal ini masyarakat, dalam hal ini rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi artinya kalau memang kita sekarang menganggap bahwa keadaan sekarang begitu luar biasa, musibah bertubi-tubi dan lain sebagainya, jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi mari
dalam hal ini kita mengintrospeksi diri masing-masing. Kezaliman-kezaliman itu, kerusakan-kerusakan itu banyak yang terjadi dalam hal ini perbuatan ulah masyarakat atau rakyat itu sendiri. Salah satu contoh. Mohon maaf ya, saya saudara pernah menjadi pelaku di Kalimantan. Iya, saya pernah lama di Kalimantan. Sebenarnya waktu kemarin ini, waktu naik dicabut pun dia nak bensin. Pokoknya pertalite ini menjadi menjadi wacana maka delok telinya pertalite pertamax ini produk sembuh. Apa saya bilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Pak, mohon maaf saudara-saudaraku. Ya, mohon maaf. Subsidi sebenarnya itu yang menikmati bukan rakyat kecil yang menikmati subsidi, tapi penguasa, konglomerat yang merasakan itu subsidi sebenarnya. Salah satu contoh ya di Kalimantan itu, lama saya di Kalimantan, riolo ku Kalimantan, sogi mapedi itu pedie. Nah sebab magi bensin subsidi ternyata itu diambil langsung oleh industri. Mohon maaf, harga industri pada waktu itu 15.000 per liter. Ya. 15.000. Sementara subsidi 500. Jadi para industri, para pengusaha-pengusaha besar itu beli subsidi itu dengan harga 10.000 misalnya. Coba. Yang milik SPBU elok nih. Bukan main Anda sebutnya 500 lagi balureng yang kena sarota. Nah kena lebih 10.000 pengusaha sarota 5.000. Nah sabak seharusnya harganya 12.000. Tapi yang dia hantam adalah harga subsidi. Nah 10.000 magi tenda elok nih. Akhirnya rakyat menderita. Katanya habis bensin, habis solar. Bagaimana tidak habis? Mereka pelaku pengusaha itu yang mengaman. Nah dulu sila lulu mopi polisi ku ya pura kama taji pakapala. Sila luki polisi ku mak bongkara solar iron we. Luar biasa. Tapi tidak usah kita bahas terlalu banyak ini karena itu artinya apa? Sebenarnya kerusakan itu justru bagaimana sekarang pemerintah mengejar mereka ini. Mafia-mafia yang sekarang ini justru itu yang dikejar oleh pemerintah. Akan tetapi justru fakta dibolak-balik saat ini justru mereka yang rugi itu, saudara. mereka pengusaha itu, mafia itu yang sekarang menyebar atau membolak-balik ke fakta bahwa elok ki nuduh pemerintah dan lain sebagainya. Iku elok mati nasabah. Ya kan? Dia agak kesempatan untuk itu ya. Ma'asyiral muslimin saudara Ega Radio rahimakumullah, sebenarnya dalam hal ini masih banyak dalil-dalil. Baiklah saya bacakan apa saja namanya hadis-hadis yang ini yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah. Hadis yang pertama dari riwayat Muslim ya, nomor 1835 yang artinya barang siapa yang mentaati aku ya, ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku, sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin, sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin, sungguh telah durhaka padaku. Ini jelas bahwa kalau kita durhaka kepada pemimpin, seolah-olah pada secara tidak langsung kita ini durhaka kepada baginda Nabi. Yang kedua, hadis riwayat Muslim juga ini Bukhari, terdapat juga dalam hadis Bukhari 7056, hadis riwayat Muslim 1079 yang artinya Nabi SAW pernah memanggil kami, kemudian membaiat kami. Ketika membaiat kami, beliau mengucapkan poin-poin baiat, yaitu taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati atau pemimpin, kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian punya buktinya di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah, bukan di hadapan ormas-ormas dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim 1843 yang artinya berubah caki Pak Malampe ya. Akan datang banyak kezaliman sepeninggalku dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa nasihatmu bagi orang yang mendapat masa itu? Lalu beliau bersabda, tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian dan mintalah kepada Allah sesuatu yang baik untuk kalian. Yang terakhir ya,
Sebenarnya yang terakhir hadis riwayat Muslim nomor 1846 yang artinya, wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu bila diangkat bagi kami pemimpin-pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak-hak kami? Apa perintahmu untuk kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berpaling darinya. Sampai ia tanyakan 3 kali, namun Rasulullah tetap berpaling darinya. Kemudian Al-Ash bin Qais menariknya dan berkata, kewajibanmu hanya mendengar dan taat. Sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang dibebankan atas mereka, dan kalian juga akan mempertanggungjawabkan apa yang dibebankan atas kalian. Betapa pentingnya di sini bahwa bayangkan Pak, sahabat Nabi tak makutana makana agali figau ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menghiraukannya. Artinya dia minta pendapat, apakah kami boleh melaknat pemimpin tersebut? Nah, itu sebenarnya dia maunya. Tapi Rasulullah berpaling kepadanya. Artinya dalam hal ini taatilah dia sekalipun dia zalim. Dalam hal ini kalau dia zalim, berbuat zalim, yang jelas tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu wajib kita taati. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara Riga, dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan bersama ceramah sebagai awal di Hikmah Ramadan pada pagi hari ini. Baik saudara Riga, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9:50 dan sebelum kita lanjut untuk pada sesi tanya jawab atau ada yang mau bertanya, silahkan bisa melalui WA ataukah telepon, atau bisa melalui chat di komentar Facebook halaman IG Radio. Ya, sebelumnya itu kita lewati dulu pesan-pesan yang mau lewat sambil kita tentunya menunggu partisipasi Anda atau atensi Anda di IG Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan berbagi, dan bulan suci yang kita nanti-nanti. Segenap masyarakat baru yang saya cintai, alhamdulillah, mari menyambut bulan Ramadan tahun ini. Anugerah ini insyaallah kita akan isi dengan puasa Ramadan dan ketaatan beribadah, tadarusan dan saling berbagi, perbanyak zikir dan saling mendoakan. Semoga kita mendapatkan gelar takwa. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi telah mencapai 84,9%, dan insya Allah dengan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baru terbebas dari wabah yang menghambat kita 2 tahun terakhir. Insya Allah Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Baru memanggil kita semuanya, mari memakmurkan masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah. Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci, dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis Baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan, gunakan masker dan siapkan media cuci tangan, perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti, menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. Insyaallah semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Suwardi Saleh, Bupati Baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera hadir food court digital dengan nama Tosipulung, pusat kuliner dan tongkrongan bagi masyarakat Sopeng Riaja Kabupaten Barru yang terletak di pelataran Pasar Mangkoso. Diinisiasikan oleh Rashid Rida selaku founder aplikasi At-Tausil. Tosipulung menyediakan beragam menu jajanan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau, serta nantinya akan beroperasi setiap hari mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Food court digital diisi oleh 20 tenan atau mitra yang mayoritas berasal dari pengusaha kuliner lokal yang berada di Sopeng Riaja Kabupaten Barru. Pusat kuliner dan tongkrongan yang berlokasikan di pelataran Mangkoso selain dilengkapi panggung live musik juga menawarkan 2 konsep yang berbeda dengan food court lainnya. Pertama, sistem pemesanan digital agar lebih mudah dan cepat. Kedua, disediakan stand lesehan untuk umum agar suasana terasa lebih akrab. Food court Tosipulung akan mulai beroperasi pada hari Sabtu 7 Mei 2022 dan akan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Barru, Insinyur Haji Suardi Saleh MSI pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Datang ya, jangan sampai Anda terlewatkan. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, saudagar Iga dimanapun Anda berada, masih tentunya di Hikmah Ramadan di hari ke-25 dengan tema makna ketaatan umat kepada pemerintah. Ya, dan tentunya masih bersama kami di Iga Radio, radionya saudagar Iga. Kita lanjut kebersamaan kita di pagi hari ini dan tentunya Ustadz Wita penjelasan tadi ini angka wang kalingon nak makada angka deceng angka deceng Ya, angka to deceng na deceng
masuk nona nak makade bahasana decen na decenge elo ipa decengi rakyat nadi. Iya. Jadi engka parenta loka ku mapesu ipa parenta atau kebijakan oleh pemerintah untuk rakyatna supaya makan jai. Ya, iro maksudnya di decen na deceng. Nah, aku deceng maka dek na maka da decengi makan jak manang. Iya di maka maka dia tomatuai dek na mana tumbuk decengi deceng manang. Ya ini kita kembali tadi bahwa bagaimana pesan-pesan orang tua itu dulu mendoktrin kita, mendoktrin kita bahwa sangit decem itu tulitita, sangit decem tulitita. Jadi dalam hal ini yakinilah bahwa semua dan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu dek na wedding makna madecem mana di sisi tahu dulu pasti apa itu sewa-sewai si acuere ngija si badeceng si acuere ngija si badeceng ya. Jadi itu ide kumade ceki pamasena itu puangi makada sukru ki ya aja ipandang entengi tahu maja nasaba sejak na tahu engka tu dece macueri sehingga de gaga jamina tu sitongan nama atu makada iga madece pacapur. Jadi madece gi makuku belum tentu madece gi pandandung nari makuan naro na dokter kita matuata makada nareko elok ku madece matatul mandandungan na nawanawaiwi ya rega ye daro tu limu fikirisi decenge sehingga makada tamatuai apa itu decenge na tadi ada cemar tu engkar telak decek ngira lagi decek kaje tu prinsip na tawe makada tarono je iko masolang taruh ko mati narik ko manya membuka ya. Madeceng tapi merasa lagi tahu iya telak deceng taruh ni iya madeceng tapi jadi memang juga artinya tidak menuntut juga ada kelompok-kelompok memang yang sekarang yang kontra dengan pemerintah itu ingin itu dari ini mempengaruhi kita. Madeceng dia lena tapi ini dia racai macuek benci pemerintah ternyata kanjana paling pemerintah ku ini sehingga ina tu napasa ki puange makada wa asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Terkadang tu muasa agama ja risisimu dia agak angka makada roh pemerintah elok ki nuno elok ki naga ternyata astagfirullah ternyata mapine ciki pak dimundrin. Ya biar tu makro manoko sisa nani mati adoko mana nak kena belte jadi janganlah. Nah, jadi kemudian yang kedua deceng. Apa biasa tu pakai deceng tu baru tu oto baru kecil lagi. Agi nama kolik biasa tu, biasa becu. Ya decengnya mundo tengah. Artinya madeceng tapi dek tu macam tak kasolan dek mah betuana ale tapi madeceng. Ya sengke deceng ale tak madeceng dek nasanda papi deceta. Ya, dek dah mati kita we. Ayah sengke deceng dah decenge, ye mamuare dalam hal ini pemerintah tak, ye pawa ye deceng dah decenge jadi yero ini kasih pemerintah tiba kasih gitu. Apa bitu mak kuje keadaan ini sebakan seolah-olah orang-orang atau manusia saat ini apabila menempati suatu kekuasaan seolah-olah napakai guna iro kekuasaannya untuk solangi fadan dan patau jadi memang tetapi dalam hal ini iro ini rakyat yakin ini makanya demuji melok kos solangi ka narek ko tenggo poilo puangi ai dia di kak masalah. Artinya kuniro dendre ke penegasan dan minta makada benar minta makada bersabar itu lebih baik. Artinya ku sabaraki itarima iro betuana ye sabar iro pale kude tasi cocori iro kebijakan aja nak lelek gora makada ya ada kapere dan lain sebagainya. Minimal jangan laksanakan untuk diri sendiri karena apa yang kita anggap jelek itu belum tentu orang lain dan apa yang kita anggap baik belum tentu orang lain sementara kebijakan itu untuk semua. Ya miro bawa makada ya ku pale de wadecengnya mamuare na deceng itu lagi minimal itu
Kan itu Ustaz ya. Kalau mengapa itu dalam Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin? Ya, maga tosir loh Ustaz. Mengapa Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin? Iya, karena memang karena posisi pemimpin itu perlu kita ketahui, ya. Tidak, Allah itu menyatakan bahwa atiullah atiur rasul ulil amri minkum. Betapa penting kedudukan pemimpin dalam dunia ini sebenarnya. Ya, bukan cuma di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, kenapa Islam itu perlu kita taat kepada pemimpin? Ya, karena perlu kita ketahui bahwa pemimpin itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Wakil namanya Tuhan Allah Ta'ala. Ya, ini orang kadang Nabi ta, ya kuta aku ya, tak ada kufangi. Kamu kuro, ya kuta no, pemerintah, tak ada ku ya, kamu apa kuro, ya. Jadi dalam hal ini, iya tuh pemimpinnya situ ganda, wakilnya wangi, narima kuana naro, ko pemimpinnya, toh, pada cengi kok apa, wakilnya aku tuh wangi betuan nih, kamu salah gunakan iko tuh mah tuh Ivan rasa, ya, coba agak bukti nama kadayir wakilnya wangi, pertama, dua na contoh laki. Makun rai jadi ega gawalinda dalam hal ini menikah, gitu? Tidak ada walinya. Pada apakah mati ni ambok narik kakak silas pokoknya ini kakak walinda, ya, atau memang tidak boleh diwali oleh orang tuanya, maka walinya itu adalah wali hakim, dalam hal ini pemerintah. Apa hubungannya? Bukan hubungan darah. Dia kan hubungan darah, bagi dia disapar atau merepe, contoh yang lebih dekat dengannya, apa kumpulnya sahabatnya tuh? Kenapa bukan sahabat? Kenapa harus pemimpin? Ini adalah bukti bahwa pemimpin itu wakil Allah. Alina matajuwali. Tegar. Yang kedua, contoh, kita ini berpuasa, tuh ada dalam salah satu yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu sengaja tidak sengaja ke dalam rongga. Contoh mulut. Nah, bayangkan dari kodek niat tungka membak pite. Jiro pite taman si bolong. Nah, andai kata itu tidak dicabut, maka batal puasanya. Tapi andai kata pun dicabut, batal juga puasanya. Terus bagaimana caranya supaya tidak batal? Maka nama ada batal puasana iro onak to memevite nareko ega mudui pemerintah mudui. Agak hubungan ada pemerintah sih bahwa dia ada batal puasa. Ini bukti bahwa betapa penting itu yang namanya kedudukan pemerintah adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Itulah sebabnya banyak itu tadi kita jelaskan dalil-dalil itu, karena memang pemerintah itu wakilnya dah huangnya asal baik puang kalah dia di taman lino ya ku pemerintah ini taman lino iya. Baik saudara Riga, lewat nih Pak madu nih makuku je Pak, makurato nih monitor Pak, simu nih makuku tahu apalagi yero iga senero ibu boleh amaro ro, ibu Zida Nur Zida, dek Tony tuh gak ada sama oleh apa tapas oleh kemantekan, iya. Jadi untuk saudara Riga, sebelum kita pamit untuk di acara Hikmah Ramadan ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Ustadz, kemudian nanti kita tutup acara ini dengan doa. Baik, saudara Ega Radio dimanapun Anda berada, bahwa kita menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini bahwa marilah kita berusaha ikhlas dan bersabar mentaati pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita, dan yakinilah bahwa setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, sebagaimana yaitu tomatoai di gaga tomatoa sijak nalapot tomatoa di gaga tomatoa elok pancajiwi toja anak-anak. Ya, yakinilah bahwa saya tutup dengan pepatah Arab yang mengatakan habibaka haunamma asa ambagidaka yaumamma. Puji witomu puji seadanya saja, naka nasaba
Dia menutup kemungkinan suatu hari itu akan menjadi musuhmu. Dan ia kecece tumuh cecewe seadanya saja. Iro pale nareko dek tasi cocok si bawah pemerintah dalam hal ini membenci. Saya sarankan Pak, saudara Iga Radio, jangan benci pemerintahnya, jangan benci, tetapi benci nareko pale tak cece Jokowi. Ini di bawah Pak. Ya kita cece Jokowi. Ya kia aja tak cece pemerintah. Ya, karena pemerintah itu bukan cuma Jokowi. Pemerintah itu semua ada unsur di sana Pak. Ya, ya kupale Pak tak cece. Sebenarnya je na cece na canggih je kagak mata cece pada tak dapat tahu. Apa aku cece itu je tahu na tu bahaya. Mu aga na figau majak to. Contoh ya romatu nareko engka si Jokowi lau biasa zaman nanti Jokowi lo langsung turuku rakyat tapi nasabak tak cece lah ada Jokowi tapi paling berkena sikit aish pencitraan biar. Jadi itu karena makanya. Jadi itu bahaya anakku cece pada tak dapat tahu. Jadi marilah kita selalu membuka hati ini, jangan membenci manusianya, tapi bencilah apa yang mereka lakukan kalau itu bertentangan dengan agama. Karena yakinlah bahwa nareko engkau tahu cece pada narupa tahu, berarti yakinlah bahwa itu tak pernah masih dipertanyakan. Nareko engkau tahu cece pada narupa tahu, yakinlah bahwa to jatuh itu. Dan itu deceng itu. Ya jadi itulah yang memuari nama sikit puang Allah Ta'ala. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuarik naringgi hidayah, terutama naringgi hidayah kasih pemimpin-pemimpin kita supaya betul-betul berjuang dan memberikan ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan justru berpihak kepada mereka untuk membuat mereka kaya dan lebih kaya lagi. Ila khaddatin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وارزقنا إنك أنت خير الرازقين وارحمنا الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم أنفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن طهر منها ما من بلداننا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى قام الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Barru